Gelar perkara kembali untuk Anda. Pelaku mengaku tidak berniat membunuh korban. Pelaku berdalih hanya membela diri saat pertikaian. Motif pelaku membela diri perlu dibuktikan. Kajian kriminologi menyebut pidana tidak dapat menjerat pelaku kejahatan jika terbukti membela diri. Berikut ulasannya. Dalam kasus ini kita bisa melihat sebetulnya ada satu praktik yang saya namakan itu sindrom kekerasan kompleks ya. Apa itu sindrom kekerasan kompleks? Kita bisa melihat sebetulnya dalam interaksi sosial orang dengan berani atau tega melakukan kekerasan itu seharusnya pada orang yang tidak dia kenal ya. Nah, dalam kasus di Bogor ini menarik ya karena dia melakukan kekerasan pada orang yang dikenal. Menurut pelaku, dirinya tidak memiliki niat untuk membunuh korban. Semua mengalir secara spontan tatkala korban melakukan kekerasan fisik pada pelaku saat pelaku meminjam uang. Menurut kriminolog Universitas Padjadjaran, Ruli Herdita Ramadhani, pembelaan diri boleh dilakukan oleh orang yang telah terpojok dalam kondisi tertentu dan dibebaskan dari pidana, namun motif tersebut harus didalami untuk menentukan kualifikasi tindak pidana hingga menyebabkan seseorang meninggal. Berdasarkan keterangan daripada pelaku, sejam itu memang untuk keperluan lain, bukan untuk membunuh. Nah, tentu dalam hal ini untuk menentukan apakah ada unsur rencana atau tidak, nah gitu ya. Nah, tentu kan ini perlu adanya pendalaman, nah gitu ya. Nah, kemudian yang lebih penting dari itu peran dari kepolisian berdasarkan perkembangan daripada hasil investigasi, penyelidikan, kemudian penyidikan adalah menentukan kualifikasi delik. Ya. Ini merupakan delik apa, tindak pidana apa, nah gitu ya. Pada saat bicara mengenai alasan penghapus pidana, gitu ya. Nah, di dalam ilmu hukum pidana itu dikenal dengan alasan yang penghapusan pidana, ya, baik alasan pembenar maupun karena ada alasan pemaaf. Jadi apabila suatu perbuatan itu dikualifikasikan sebagai pembelaan diri, tentu itu bisa dibenarkan dan juga bisa dimaafkan. Tentu ini harus ada pendalaman, nah gitu ya. Apabila ternyata perbuatan tersebut sebagai bentuk pembelaan diri, nah gitu ya. Kalau dalam ilmu hukum pidana itu pembelaan terpaksa atau nudwir, nah gitu ya. Nah itu kan perbuatan itu dibenarkan sehingga atas perbuatan itu menghilangkan sifat dari melawan hukumnya sehingga orang tersebut tidak bisa diancam dengan pidana. Masih menurut Ruli, duel atau perkelahian tanding dalam salah satu unsur yang diatur dalam KUHP dibahas. Hal tersebut bertentangan dengan hukum. Hal ini termasuk bentuk pelanggaran dengan ancaman pidana. Duel atau perkelahian tanding dapat berpotensi penganiayaan hingga terjadi pembunuhan. Dalam KUHP ya, KUHP lama ya, bahwa perbuatan ini masuk ke dalam kualifikasi perkelahian tanding, nah gitu ya. Nah, perkelahian tanding ini memang salah satu semacam mekanisme ya dalam suatu penyelesaian masalah yang memang dikenal lah gitu ya, diadopsi, nah jadi diatur juga gitu ya di dalam KUHP lama ya. Jadi terkait dengan perkelahian tanding ini memang ada silang pendapat di antara para ahli ya, ahli hukum pidana gitu ya. Nah, tentu kaitannya dengan negara kita yang berdasarkan Pancasila itu mekanisme tersebut bertentangan dengan Pancasila ya, yang memang pada saat adanya masalah persoalan harus diselesaikan secara musyawarah, nah gitu ya. Nah itu akan tetapi apabila berkaca kepada KUHP Susilo, nah gitu ya, misalnya R Susilo itu menentukan berbeda, masih mengakui adanya kualifikasi delik atau perbuatan yang merupakan perkelahian tanding ya, perkelahian tanding yang satu lawan satu, nah gitu ya, gitu. Namun perkelahian tanding tersebut memang harus harus memenuhi syarat, nah gitu ya. Ya, syarat ini dilihat dari
tempatnya di mana, waktunya kapan, adakah saksi yang melihat, kemudian apakah menggunakan senjata atau tidak. Nah, gitu ya. Itu masuk kriteria dari perkelahian tanding, nah gitu ya. Namun apabila ternyata syarat tersebut tidak terpenuhi, ya ada dugaan bahwa kualifikasi dari perbuatan delik atau tindak pidana tersebut merupakan pembunuhan atau penganiayaan, nah gitu kan. Menurut pengamat sosial Universitas Indonesia, Rizalwan Habdi Lubis, perkelahian antar dua orang berelasi disebut dengan sindrom kekerasan kompleks, di mana pelaku cenderung melakukan kekerasan pada seseorang yang dikenalnya dengan baik. Pemicu terjadinya sindrom ini pun bervariasi, di antaranya faktor lingkungan dan interaksi sosial. Dalam kasus ini, kita bisa melihat sebetulnya ada satu praktik yang saya namakan itu sindrom kekerasan kompleks, ya. Apa itu sindrom kekerasan kompleks? Kita bisa melihat sebetulnya dalam interaksi sosial orang dengan berani atau tega melakukan kekerasan itu seharusnya pada orang yang tidak dia kenal, ya. Contohnya misalnya yang di jalanan, kekerasan jalanan, ya, kelitih, ya, kemudian begal, ya. Jadi dia melakukan pada orang yang tidak dia kenal. Nah, dalam kasus di Bogor ini menarik, ya, karena dia melakukan kekerasan pada orang yang dikenal. Dan ini semakin merebak sekarang karena kasus yang belum lama juga ada pasangan yang ternyata bukan suami istri kemudian membunuh perempuannya, ya, di daerah Jakarta Barat. Sindroma ini banyak pemicunya, ya, banyak pemicunya. Nah, cuma yang harus dipahami begini, dalam interaksi sosial terutama anak muda, ya, mereka itu normanya sedikit berada di bawah norma umum, ya. Artinya begini, anak-anak muda kalau berkumpul mereka relatif menggunakan istilah-istilah yang lebih kasar dibandingkan istilah yang diterima oleh umum, ya. Mereka juga bisa melakukan kekerasan fisik dalam tanda kutip, ya, tapi tidak dalam rangka menyakiti, ya. Dalam rangka menambah keakraban, ya. Biasanya setelah ada konflik, setelah ada pertengkaran dan sebagainya, relasi sosial akan semakin kuat. Nah, dalam kasus Bogor, kita melihat ini sebetulnya mungkin eskalasi dari pola itu, ya. Karena mereka hanya berdua. Kalau mungkin orangnya lebih dari dua, mungkin akan ada penengah, ya. Dalam bahasa sosiologinya itu ada konsep tertius gaudens namanya. Jadi pihak ketiga yang kemudian mendamaikan dua pihak yang saling berselisih begitu. Jadi saya melihat kasus Bogor ini sebetulnya kalau bahasanya pembunuhan, mungkin kita harus lebih fair, ya. Karena gini, mereka berduel, ya, mereka bertarung begitu, ya. Kalau dia ingin membunuh, ya bisa saja si pelaku ini secara diam-diam mendatangi temannya yang sedang tidur karena dia seperti disampaikan oleh kepolisian, ya, dia menginap di rumah temannya. Kalau memang dia ingin motifnya ekonomi, dia bisa mencuri dengan cara membunuh temannya ketika sedang tidur, ya. Nah, tapi itu tidak dilakukan. Jadi kita belum tahu persis kasusnya seperti apa. Tapi saya menduga bahwa ini ada eskalasi karena memang mereka hanya berinteraksi berdua, ya, tidak ada pihak ketiga, pihak keempat dan sebagainya. Seandainya itu ramai, lebih banyak orang di situ terlibat, tentunya kekerasan itu akan dapat dimoderasi, ya, akan dapat ditekan, ya, sehingga tidak menimbulkan korban begitu. Di beberapa kasus, kekerasan dan penganiayaan kerap terjadi pada kaum muda. Masih menurut Rizalwan, hal ini perlu menjadi perhatian lebih, di mana generasi masa kini cenderung mudah melakukan sesuatu berdasarkan yang diyakininya. Peran keluarga dan lingkungan juga menjadi faktor utama dalam mencegah tindakan kekerasan yang berujung pada pidana. Anak muda zaman sekarang agak sulit membedakan realita dengan realita lain di dunia maya, ya, di dunia digital begitu. Jadi ada semacam kebingungan, ada semacam ya mungkin dalam bahasa sosiologi klasiknya anomi, ya, kebingungan, ketiadaan nilai begitu, ya, yang membuat mereka akhirnya ragu dan bimbang harus mengacu pada norma yang mana begitu, ya. Akhirnya mereka hanya mengacu pada apa yang mereka yakini, apa yang mereka tahu, apa yang mereka pahami, dan itu yang mereka terapkan, ya. Nah, ini memang agak berbahaya sebetulnya. Saya bisa bilang begini, ya, ini di sini harusnya ada fungsi negara. Selain ideologi, dia juga membangun moral, membangun norma begitu, ya, yang kemudian diturunkan secara berjenjang hingga ke keluarga-keluarga gitu. Dan ini yang belum terjadi sejauh ini. Dan
ya ini sekali lagi tidak bisa dihindari ya. Ini era di mana dunia digital itu ya, era post-truth ini menjadi menjadi penentu ya, bahwa anak muda ini akan melakukan tindakan seperti apa berdasarkan yang dia yakini, bukan yang dia percayai, bukan sesuatu yang dia dapat dari luar, kebaikan-kebaikan begitu. Kalau istilahnya Freud misalnya, Sigmund Freud, ya dia lebih mempercayai it-nya ketimbang super egonya begitu. Ya, sudah sangat sudah sangat jauh. Jadi instinktif itu jadi lebih bekerja dibandingkan dengan norma-norma yang dia harusnya pelajari begitu. Perkara uang, nyawa pun melayang. Pelaku pertikaian yang juga terluka akibat senjata tajam telah diamankan oleh pihak kepolisian. Pelaku pun kini mendekam di balik jeruji besi dan terancam dikenakan pasal 338 KUHP terkait pembunuhan dengan kurungan pidana mencapai 15 tahun penjara. Intan Azhar, Sultoni, Kompas TV Jakarta.